Sebagai pihak pro akan ada dua hal yang ingin kami sampaikan dalam perdebatan ini. Pertama adalah urgensi dan yang kedua adalah dampak yang ingin kami capai. Urgensi, mengapa pada akhirnya RUU perampasan aset yang belum disahkan ini merupakan sesuatu yang penting dan urgent untuk segera disahkan di negara kita. Lalu yang kedua adalah dampak yang ingin kami capai, yaitu kami ingin membuat proses penyelidikan dan hukum yang berlangsung di Indonesia agar jauh lebih efektif dan jauh dapat memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus seperti tindak pencucian uang dan juga korupsi Dewan Juri yang terhormat. Pertama adalah urgensi. Kami percaya bahwasanya saat ini proses penyidikan yang dilakukan di status quo atau oleh pemerintah atau badan penyidik lainnya di Indonesia mengalami kendala di mana contoh kasus dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi sangatlah mengalami kesulitan untuk membuktikan apakah benar orang tersebut melakukan pencucian uang atau tidak Dewan Juri yang terhormat. Pun yang kedua, urgensinya adalah efek jerah yang ditimbulkan oleh hukuman yang saat ini ada sangatlah tidak efektif, di mana hanya contohnya bagi para koruptor hanya mendapatkan hukuman penjara, denda, dan pemulihan aset, sehingga pada akhirnya hal ini tidak menimbulkan efek jerah, bukan, di mana pada akhirnya koruptor tersebut masih memiliki aset yang banyak, harta yang banyak, dan tidak miskin sama sekali Dewan Juri terhormat. Sehingga kami rasa hal ini tidak linear dengan prinsip hukuman yang sebenarnya, di mana harus memiliki efek jerah yang maksimal, retribusi yang maksimal pula bagi masyarakat, dan koruptor tersebut harus mengembalikan seberapa banyak uang yang telah diraup dari masyarakat, bukan? Oleh karena itu kami rasa bahwasanya RUU perampasan aset ini merupakan instrumen yang cukup baik untuk segera diterapkan untuk menimbulkan satu efek jerah dan juga menerapkan prinsip hukuman yang baik, dan yang kedua adalah mempercepat dan memudahkan proses penyelidikan itu sendiri Dewan Juri terhormat. Lihatlah bagaimana di status quo saat ini atas dasar kasus Rafael Alun yang diselidiki oleh KPK, yang tercatat bahwasanya harta kekayaan Rafael Alun tersebut di luar harta kekayaan wajar bagi seorang pejabat eselon 3, di mana di LHKPN harta kekayaan Rafael Alun tercatat hingga 56 miliar. Hal ini sangatlah tidak wajar dan hal itu dibenarkan oleh KPK. Namun kendala yang saat ini dihadapi oleh KPK dalam proses penyelidikannya adalah KPK tidak mampu untuk benar-benar membuktikan bagaimana pada akhirnya harta kekayaan tersebut yang dimiliki oleh Rafael Alun adalah harta hasil dari pencucian uang atau korupsi, bukan? Kami percaya ketika RUU perampasan aset ini disahkan, maka akan membantu badan-badan penyelidik tersebut untuk memudahkan proses penyelidikannya, karena bebannya akan ditanggungkan oleh si pemilik kekayaan tersebut untuk membuktikan harta asal-usul kekayaannya mereka Dewan Juri terhormat. Kami percaya bahwasannya RUU perampasan aset telah menggunakan dua konsep yang sangat baik, yaitu pertama adalah illicit enrichment, di mana dalam konsep ini RUU perampasan aset telah menjelaskan bagaimana peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar bagi seseorang, dan yang kedua adalah unexplained wealth, di mana konsep ini menjelaskan bahwasannya asal-usul harta kekayaan tersebut tidak jelas asal-usulnya Dewan Juri terhormat, sehingga dengan hal tersebut akan membantu proses penyelidikan agar lebih mudah, di mana beban KPK tidak terlalu besar untuk membuktikan orang-orang tersebut melakukan pencucian uang. Namun beban tersebut dikembalikan kepada orang tersebut yang memiliki harta kekayaan untuk membuktikan asal-usulnya di mana. Sehingga kami percaya bahwasanya ini akan membantu proses penyelidikan di Indonesia akan jauh lebih baik terhadap tindak pidana pencucian uang dan korupsi dan lain sebagainya Dewan Juri terhormat. Baik Dewan Juri, saya sebagai pembicara kedua terhadap mosi pro kontra RUU perampasan aset dalam perspektif pro, di sini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana pada akhirnya RUU perampasan aset ini tidak akan mencederai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana keefektivitasan dari RUU perampasan aset ini dalam menanggulangi kasus pencucian uang maupun korupsi dalam hal dan jumlah yang besar. Yang pertama adalah bagaimana problematika dari RUU perampasan aset ini terkait dengan eksistensi HAM di Indonesia. Dewan Juri, saat kita berbicara HAM, tentu kami mengafirmasi bahwasanya HAM adalah salah satu hal yang perlu untuk dijunjung tinggi di Indonesia. Mengingat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H sudah tertera dengan jelas bahwasanya HAM adalah salah satu hal yang penting dan yang akan dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah eksistensi dari RUU perampasan aset ini di masa depan akan mengganggu jalannya keseriusan Indonesia dalam melindungi HAM dari warga negaranya? Kami menilai sebagai tim pro hal ini tidak akan terjadi di masa depan. Mengapa? Saat kita membicarakan tentang koruptor Dewan Juri,
Koruptor adalah mereka yang mencuri hak-hak masyarakat secara kolektif, di mana mereka memuaskan keinginan pribadi mereka sendiri. Hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai bentuk afirmasi tentang bagaimana pada akhirnya hak asasi mereka pantas dan layak untuk dikurangi, dan mereka pantas untuk memiliki efek jera dan hukuman yang setimpal dalam rangka mengembalikan atau memberikan retribusi kembali kepada masyarakat atas kerugian yang sudah mereka timbulkan. Maka kami percaya bahwasanya HAM akan tetap aman dalam sisi kami. Kemudian yang kedua, Dewan Juri, apabila kita membicarakan tentang efektivitas dari kinerja RUU perampasan aset ini di masa depan, seberapa efektifkah UU ini di masa depan? Dewan Juri, saat kita mendengar kata koruptor dan kasus pencucian uang, kita tidak akan lupa tentang kasus-kasus tentang bagaimana Nasruddin dan Gayus Tambunan lari ke luar negeri karena mereka kabur terhadap dakwaan dan kasus pidana yang akan mereka dapatkan apabila mereka tetap berada di dalam negeri. Hal ini tentu saja tidak akan mengalami hambatan apabila kita menggunakan UU perampasan aset, karena sudah termaktub dalam pasal 16 ayat 2, di mana penyidik dapat memblokir atau menyita aset yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh orang yang berada di luar negeri sebagai pengganti yang nilainya setara dengan aset tindak pidana. Bukankah dengan adanya pasal tersebut hal ini akan memberikan dampak baik kepada proses retribusi kepada masyarakat? Sedangkan apabila kita terus stay menggunakan tindak pidana menunggu hasil putusan peradilan, di mana proses retribusi ini akan dapat terjadi apabila proses peradilan yang keluar, maka ini akan tentu sangat membuang-buang waktu dan proses retribusi kepada masyarakat pun akan dapat terhambat, Dewan Juri, dan kami tidak ingin hal ini tetap akan langgeng dan terjadi di masa depan. Oleh karenanya sudah terjamin bagaimana efektivitas dari RUU perampasan aset ini akan dapat membantu rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi, Dewan Juri. Tidak hanya rakyat, tapi juga pemerintah, penyidik, maupun KPK itu sendiri. Maka dari itu kami bangga sebagai tim pro, dan kami berdiri sebagai tim pro memerangi korupsi.